Halo brother, sister, and blaster dimanapun berada, apa kabar semuanya? Masih suka nongkrong di warkop berjam-jam tapi cuma bawa duit ceban? Gak apa-apa, berarti Anda sedang menerapkan prinsip hemat pangkal kaya. Oke, kembali lagi di channel Gado-Gado yang subscribernya masih sedikit ini. Masih bersama saya Kang Yuyu bersama para pasukan elit pencari fakta yang sengaja dikirimkan untuk melakukan sebuah tugas khusus yang begitu berat dengan penuh rintangan dan tantangan. Baik, sudah cukup intronya. Saya Kang Yuyu bersama penduduk satu kelurahan mengucapkan selamat menyaksikan. Perjalanan dimulai dengan menyusuri sebuah jalanan aspal yang cukup mulus dengan pemandangan alam yang tentunya sangat memanjakan penglihatan. Terlebih dahulu perlu kami sampaikan beberapa informasi penting terkait jalur yang sedang kami lewati, yaitu jalur Cikidang. Secara fisik infrastruktur jalan, jalur Cikidang memiliki jalan aspal yang cukup baik bagi pengendara, tetapi harus tetap waspada terhadap tanjakan dan turunan curam karena risiko kesulitan mengerem serta banyaknya tikungan tajam di sepanjang perjalanan sampai ke daerah Pelabuhan Ratu. Kejadian kecelakaan yang terjadi sepanjang jalur ini biasanya karena remblong dan kesulitan mengendalikan kendaraan pada saat menghadapi belokan. Nah, karena demikian, Udin, Jono, Brandon, dan Steven yang kebetulan suka melewati rute ini jangan sok-sokan kebut-kebutan, karena kalau sudah tiseureuleuk alias kepleset, ente bisa hamsyong. Jalur ini juga melewati beberapa perkampungan penduduk yang seringkali banyak orang yang menyeberang jalan. Saran Kang Yuyu, kalau mau kebut-kebutan dan ugal-ugalan mah gampang, tinggal datang ke Sentul. Di situ sudah disiapkan sirkuit khusus buat yang suka ngebut. Mau tiba Baranting, di Soledad, sampai jungkir balik juga silahkan. Pada scene berikut ini, kecepatan video sengaja saya perlambat agar lebih dapat dicermati di mana pada tempat ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Bahkan di tempat ini juga dijuluki sebagai jalur tengkorak, lebih tepatnya di belokan letter S. Beberapa kecelakaan yang terjadi di sini antara lain tabrakan mobil jatuh ke jurang, motor terpleset dan tabrakan yang mengakibatkan banyak korban jiwa serta materi. Insiden terparah di tempat ini adalah kecelakaan bis Tayo, maksudnya bis pariwisata yang terjatuh ke dalam jurang setinggi 31 meter. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 21 orang meninggal dunia dan di mana pada malam sebelumnya sebuah mikrobus masuk ke jurang dengan kedalaman 50 meter di tanjakan Cisarakan. Demikianlah tadi beberapa informasi penting terkait jalur Cikidang yang fenomenal khususnya di kalangan para bikers. Pesan Kang Yuyu, berhati-hatilah berkendara, hargai pengendara lain, patuhi rambu-rambu lalu lintas, hargai keberadaan dan kehidupan penduduk setempat dimanapun Anda berada. Dan yang terakhir adalah baca doa sebelum melakukan perjalanan. Baiklah, karena penyampaiannya sudah mirip dengan seorang pramugari yang menginformasikan standar keselamatan penerbangan domestik sebelum pesawat lepas landas, maka dari itu kita lanjut perjalanan menuju ke Pantai Loji. Baiklah om dan tante yang lagi sibuk ngurusin pasar saham sampai lupa ke pasar tradisional. Singkat cerita, setelah melewati kota Pelabuhan Ratu, kami melanjutkan perjalanan menyusuri jalan pesisir Pantai Loji yang sangat indah. Dengan balutan awan tipis di atas langit yang semakin menambah eksotisme pemandangan alam di sepanjang jalan. Kebetulan cuacanya lagi indahoy dan cerah sekali, seakan-akan mensponsori kegiatan kami hari ini. Jadi buat Teh Ica, Neng Reni, Bu Aci, Babeh Marwan, serta Neng Teti Nugelis Teka Tulungan, perlu Mang Yuyu sampaikan bahwa tempat ini benar-benar recommended untuk tempat niiskeun pikir sambil menikmati angin laut yang semeriwing. Skip sebentar karena ada tukang siomay lewat. Sepanjang perjalanan tak terputus rasa syukur kami kepada Allah Tuhan semesta alam yang sudah menganugerahkan keindahan alam Indonesia yang begitu sempurna. Di sela dialog-dialog kecil Kang Yuyu beserta seluruh kru yang bertugas sambil sesekali mengepulkan asap kecil gudang garam filter dari mulut kami dan tanpa terasa perjalanan kendaraan kami sudah sampai di tepian Pantai Loji. Begitulah Bambang, Samsul, Pedro dan semua mbak-mbak pedagang ikan di Pasar Keramat Jati. Dapat kami sampaikan bahwa ketika melintas di rute ini kami merasa seperti berada di dunia atau dimensi lain. Lebay. Tapi benar, dengan jalanan yang meliuk-liuk dihimpit tebing serta perbukitan di sebelah kiri dan lautan di sebelah kanan ditambah suara angin yang menderu kencang dan deburan ombak yang membuat suasana begitu wonderful kalau kata Mamang Sylvester Stallone mah. Sesaat kami menghentikan laju kendaraan kami untuk sekedar menikmati keindahan tepian Pantai Loji yang membuat kami semakin takjub.
Dengan deretan nyiur kelapa dan hamparan biru lautan, dari kejauhan tampak beberapa perahu kecil nelayan yang sedang mencari ikan. Disertai sekumpulan perbukitan yang melengkapi keelokan kawasan ini. Dan inilah saatnya Kang Yuyu dan tim ngaso dulu, lalu mampir ke sebuah warung kopi. Oh iya, sampai lupa, pada episode kali ini saya masih ditemani Empi, sang agen rahasia kelas internasional, dan Acung, seorang pengamat sinematografi yang pernah jadi juri di kompetisi sekelas Hollywood, tapi bohong. Dan beginilah cara dia mereview setiap footage yang kami ambil. Aduh, kurang nih bang. kurang. Baiklah para anggota dewan terhormat yang saat ini sedang bekerja tanpa lelah mengasah otak dan menciptakan strategi untuk menyampaikan aspirasi dan memakmurkan kehidupan masyarakat. Tanpa berlama-lama di warung kopi yang malah bikin uang saku semakin menipis lalu habis, kami langsung menuju ke bibir pantai. Sedikit Kang Yuyu jelaskan, Pantai Loji merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang berada di dalam kawasan Geopark Ciletuh, tepatnya di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi yang berjarak kurang lebih sekitar 8 km dari Terminal Pelabuhan Ratu. Sabalelol, Tempat ini belum terekspos secara luas, maka dari itu jangan heran jika kawasan ini masih terlihat sepi pengunjung. Bagus sih daripada banyak orang tapi nggak pada sadar kebersihan, terus buang sampah sembarangan, sangenah sorangan. Apalagi kalau sudah rame pasti bakal banyak banner-banner dan spanduk-spanduk partai dengan foto anggota calon legislatif yang dipampang di situ. Kawasan ini cocok sekali bagi teman-teman pecinta alam sejati, para fotografer landscape, traveler, atau kalian yang cuma butuh tempat tenang sambil menikmati pemandangan, atau bisa juga buat teteh-teteh yang doyan selfie terus diupload ke media sosial. Tempat ini memberikan warna tersendiri sebagai sebuah lokasi wisata bahari yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Oke teman-teman yang berbahagia dari Sabang sampai Merauke yang saya cintai, karena hari sudah menjelang sore dan badan kami juga sudah mulai lengket-lengket gimana gitu. Akhirnya demikian tadi reportase singkat perjalanan kami melakukan eksplorasi destinasi wisata di kawasan Pantai Loji, Sukabumi. Sebelum undur diri, di dalam penyampaian narasi, pembuatan video, dan pengemasan tentu banyak sekali kekurangan, karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga jika dalam narasi terdapat kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf juga. Tetap ikuti perjalanan ngaprak kami yang kadang-kadang tidak jelas arahnya mau kemana. Dengan demikian saya Kang Yuyu, Empi, Acung, beserta seluruh penjaga pos kamling pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.